ya, apakah tentang materi atau judul atau sapaan atau apa saja. Kemudian, nah ini KineMaster juga ada KineMaster Store ya, tempat kita belanja untuk belanja animasi, efek, teks dan sebagainya. Ini silakan diklik. Untuk yang free, yang standar mungkin tidak terlalu banyak ya, tapi kalau yang pro yang di atasnya yang berbayar itu banyak sekali efek yang bisa kita beli di sini ya. Dan itu memanjakan kita sebagai pengguna. Nah, ini adalah toko aset KineMaster ya. Kalau yang premium itu otomatis nanti bisa masuk sendiri gitu ya. Kemudian di sini ini banyaknya dari mulai teks, audio, overlay ya, sound effect, FX dan sebagainya itu ada di sini. Kemudian, nah ini juga sama ya, ini isinya setiap fitur ini. Silakan nanti tinggal di download saja. Pokoknya perlu nggak perlu download aja lah. Suatu saat perlu gitu. Ini soundnya juga keren-keren ya, dan ini sudah bebas hak cipta gitu. Sehingga kalau nanti diposting di YouTube tidak akan terkena blokir dari YouTube, karena semuanya sudah bebas. Kemudian, nah pada saat rekan-rekan nanti akan membuat timeline, ini yang pertama yang di atas ini, lapisan pertama ini timeline atau background utama, media utama. Kemudian ditambahkan efek tulisan di bawahnya jadi warna kuning. Kemudian ditambahkan logo rumah belajar di bawahnya lagi. Ini otomatis rekan-rekan ya. Jadi jangan dipilih ini harus naik, harus turun, ini akan otomatis. Nah, yang logo rumah belajar yang kuning ini kalau digeser ke kanan agak jauh sehingga melewati garis batas kuning yang atas, itu otomatis dia akan naik truk gitu, menyesuaikan. Nah, kalau ini kenapa tidak naik? Karena dikondisikan seperti ini gitu. Jadi jangan diatur-atur ini supaya bisa berubah ya, ini akan otomatis. Kemudian, nah ini yang terakhir ini ekspor ya, proses ekspor atau rendering. Nah, seperti ini. Rendering itu artinya save as ya, menyimpan hasil pekerjaan kita. Nanti akan pada saat diklik yang ekspor, nanti akan muncul gambar seperti ini tampilan. Nanti rekan-rekan tinggal klik ekspor. Ini kualitas bisa disesuaikan, resolusinya mau rendah atau tinggi. Kemudian ini ada berbagai macam pilihan, FHD, HD, SD. Kemudian bingkainya juga sama, ini ada sinematik, PAL atau 30 fps dan sebagainya. Nah, di sini ada tulisan sekitar 5 MB, berarti produk kita itu kurang lebih sekian. Dan kapasitas yang tersedia adalah sekian. Biasanya saya tidak pernah mengubah-ubah ini ya, ini otomatis aja, silahkan langsung pas udah klik ekspor nanti muncul ini, rekan-rekan tinggal klik ekspor yang ini aja, sehingga nanti tampilannya akan seperti ini tampilannya. Biarkan sampai warna merah ini kemudian selesai. Kalau sudah selesai, berarti proses rendering selesai dan hasil atau project rekan-rekan sudah masuk di galeri ya. Kemudian, nah ini sudah rendering sudah selesai. Nah, hasilnya di mana dari rendering ini? Nah, hasilnya di sini rekan-rekan di atas nih. Ini sebenarnya langsung link ke galeri, bisa langsung di play atau di share. Atau jika tidak berkenan bisa di delete. Nah, ini ya. Kemudian ini hasilnya, dan kita bisa cek juga langsung tampil di tampilan sebelah kanan KineMaster awal. Nah, kemudian oh ya, sebelum kita menggunakan KineMaster, alangkah baiknya sebenarnya diperiksa kemampuan perangkat kita ini. Tapi saya jarang melakukan ini karena rata-rata handphone yang ada hari ini sudah support sebenarnya ya. Tidak perlu juga diperiksa gitu. Tapi kalau untuk meyakinkan, dan nanti kalau ini diklik tampilannya seperti ini. Ya. Kriterianya. Nanti klik yang ini, informasi kemampuan perangkat. Kuat nggak itu handphonenya? Begitu. Nanti kalau itu diklik muncul seperti ini. Jadi kualitasnya itu tidak lebih dari 1080p untuk PHD, dan ini contoh jumlah lapisan video. Jadi boleh nanti rekan-rekan menambahkan 2 video maksimal pixelnya mungkin 1080, 4 video maksimal sekian, 4 video maksimal sekian gitu, lapisan videonya. Dan di sini juga bisa dicek ya model handphonenya, mereknya apa gitu ya, sudah ada langsung di sini. Dan Androidnya jenis apa gitu kan. Jarang sekali sih mengecek-ngecek itu karena yakin gitu kalau untuk handphone sekarang itu insya Allah sudah support ya. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan secara teoritis, Kang Asep ya. Mungkin sebelum kita mulai untuk praktik, ada yang mau ditanyakan boleh silakan.
Baik, Terima kasih terima Kang. kasih Kang Denny. Nah, Bapak dan Ibu, untuk teori tentang KineMaster sudah disampaikan. Nah, sebelum kita beranjak ke praktik, mungkin ada yang bertanya, mangga silakan buka mic-nya atau bisa juga di kolom chat, gitu ya. Oke, baik Pak, saya mau bertanya Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak, saya dulu menggunakan Master yang nggak pro Pak, yang biasa aja. Nah, setelah saya menguji perangkat, tapi itu tidak bisa ditambahkan lapisan layer. Jadi itu gimana Pak solusinya Pak? Oh iya. Awalnya saya bisa menambahkan layer 2 sampai 3 layer. Tapi setelah saya uji perangkat itu nggak bisa. Oh iya, iya. Mungkin bisa saya bantu jawab Kang Denny ya? Ya, mangga silakan. Setahu saya, jadi uji perangkat itu untuk membenchmark, untuk menguji seberapa mampu HP kita untuk bekerja nanti. Jadi kalau sebelumnya sudah bisa, tapi ketika diuji layar menjadi tidak bisa, karena secara otomatis memang kalau kita sudah uji perangkat, mungkin si aplikasi KineMaster itu menyesuaikan tingkat maksimal, tingkat optimalnya si HP itu sampai posisi keberapa. Otomatis mungkin layarnya menjadi tidak bisa gitu ya. Mungkin Kang Denny bisa silakan menambahkan yang lebih pengalaman di KineMaster. Ya, justru saya jarang sekali ya melakukan uji perangkat itu, dan selama ini ketika dari mulai yang pre sampai ke yang pro gitu, sebenarnya tidak ada masalah gitu ya, karena emang HP-nya support gitu. Bahkan belum pernah sama sekali gitu uji perangkat seperti itu gitu ya, apakah ada mampu atau tidak gitu. Ya mungkin solusinya saya tidak terlalu paham bagaimana cara untuk mereset itu gitu ya. Iya, memang betul Kang Denny. Jarang sekali itu. Kalau untuk HP sekarang itu memang hampir semuanya, karena kan speknya sudah tinggi ya. Namun untuk HP-HP middle ya, kadang-kadang yang RAM-nya misalkan kurang, itu memang uji perangkat itu sangat ini ya, sangat perlu dilakukan. Jadi Bapak mungkin memang Bapak mungkin bisa menguninstall dulu ya, kalau memang tadinya tidak bisa. Nanti diinstal lagi, tidak perlu masuk ke uji perangkat mungkin. Kalau misalkan nanti dipakai lancar, ya udah pakai saja gitu ya. Pakai saja, karena setelah uji perangkat ada kemungkinan aplikasi KineMaster akan menyesuaikan dengan spesifikasinya gitu ya. Ya, benar-benar Kang Asep. Jadi sebaiknya tidak usah diuji Bu atau Pak ya. Kalau sudah diinstal lagi, nggak perlu diuji lah, biar nggak ada penyesuaian. Begitu. Terima kasih Pak atas pertanyaan ini, jawabannya Pak. Iya, baik. Sama-sama. Ya. Ada lagi Bapak dan Ibu sebelum beranjak? Assalamualaikum Bapak, ini untuk tipe HP saya jumlah lapisan 1, 1080 piksel, 2, 720 piksel, 3, 540 piksel. Apakah ini membatasi untuk melakukan editing? Nah, mangga Kang Denny. Ya, saya juga pernah mengalami itu ya. Jadi kita memasukkan, waktu itu ada 3 green screen, video green screen yang saya punya. Saya masukkan background, saya masukkan green screen pertama, oke. Saya masukkan background lagi, saya masukkan green screen pertama, yang kedua juga oke. Nah, yang ketiga ternyata bisa masuk, tapi ada garis-garis merah. Tidak bisa istilahnya itu ya, dihilangkan gitu ya. Artinya kemampuan perangkat kita sudah terbatas. Jadi Bapak dan Ibu, sebenarnya itu adalah informasi gitu ya, berapa lapisan yang bisa kita masukkan ke dalam KineMaster kita pada saat mengedit, sehingga ketika nanti membuat sebuah video dioptimalkan untuk membuat konsep dari awal ya, berapa animasi video yang akan dimasukkan, berapa green screen yang akan dimasukkan ya, karena walaupun durasinya pelan dikit gitu ya, durasinya per 2 menit, kalau itu banyak dihitungnya itu jadi 3 lapisan gitu. Tapi kalau misalkan durasinya lama 10 menit tapi hanya satu video yang dimasukkan, itu dihitungnya 1 lapisan. Gitu. Jadi harus benar-benar yakin dulu nih, video yang saya buat ini akan dibuat berapa lapisan. Gitu. Sehingga dari awal kita sudah yakin dan tidak akan jadi masalah nantinya. Seperti itu. Betul. Ya, betul. Bapak dan Ibu, itu jadi bahan pertimbangan bagi kita untuk membuat video nanti ya. Tapi untuk pemula saya kira tidak perlu terlalu banyak lapisannya ya Kang Denny ya. Kita belajar simpel saja dulu.
nanti lama-kelamaan setelah mungkin akan banyak efek yang akan ditampilkan baru nanti ya, banyak lapisan. Baik, mungkin Kang Denny kita lanjut ke praktik. Bapak dan Ibu harap persiapkan HP-nya dan laptopnya juga terus disimak si layarnya ini, karena nanti aplikasi KineMaster-nya itu akan nampil di layar. Bangga Kang Denny, dilanjutkan. Oke, baik. Saya coba share screen dulu sebentar. Connect. Oke. Ya. Sudah masuk tampilan handphone saya? Iya. Sudah, Kang. Sudah ada ya. Oke, baik Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Kita akan coba praktik ya sekarang dengan menggunakan KineMaster. Silakan asetnya disiapkan, dipastikan sudah ada di galeri. Kemudian apalagi KineMaster-nya sudah terinstall seperti punya saya ini ya. Dan kemudian kalau nanti terlalu cepat nih Kang Asep punten ya. Kalau rekan-rekan juga sama, kalau nanti saya terlalu cepat mohon dikoreksi aja, diinterupsi. Ya. Jadi baik, kemarin di pertemuan ke-1 banyak yang ketinggalan katanya karena saya ngebut kemarin itu. Jadi mohon diinterupsi aja, kita pelan-pelan ya. Siap semuanya? Siap Kang. Siap. Baik, kita bismillah dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, KineMaster-nya silakan diklik Bapak Ibu. Ya, kita masuk ke aplikasi. Sudah ya? Nah, ini tampilan awal ketika masuk KineMaster pada saat saya klik. Nah, ini kalau mau uji perangkat boleh yang ini nih, ya, diklik oleh rekan-rekan. Tapi kalau yakin handphonenya sudah support, tidak perlu lah. Nah, ini contoh di sebelah kanan ini banyak proyek-proyek yang sempat saya buat, ya. Dan kita klik tanda plus. Nah, kita diminta untuk memilih aspek rasio. Ya, apakah 16:9, 9:16. Berarti yang ini landscape, portrait, atau rasionya 1:1. Nah, sebenarnya boleh-boleh aja, silakan ya. Mau yang mana aja juga sah gitu. Tapi untuk lebih mengoptimalkan, tadi seperti yang saya bilang, kita pilih yang 16:9. Ya, sudah dipilih ya, 16:9. Sekali lagi kalau kecepatan, ya rekan-rekan langsung interupsi kecepatan gitu ya, boleh. Nah sekarang kita akan mulai masuk. Yang pertama apa dulu ya, aset sudah siap, kita coba masukkan bumper in rumah belajar sambil mengeksplorasi fitur-fitur ini. Ayo silakan diklik media. Kita klik media. Ya. Langsung masuk ke aset. Ya, langsung masuk ke aset, cari asetnya di mana. Ya, silakan cari di sini asetnya di mana. Nah, saya nyimpan aset di sini. Kita klik aset kita. Nah. Ada ya rekan-rekan aset ini ya. Kita cari bumper in rumah belajar. Bumper ini yang mana ya? Mungkin yang ini. Ya. Ini ada dua pilihan suka tertukar dengan yang ini nih. Oke, kita klik yang bawah yang ini. Mudah-mudahan benar yang ini. Kita klik. Ya. Nah, kalau sudah di timeline muncul seperti ini. Ya. Lalu kita klik checklist. Klik. Nah. Ini tampilan ketika kita memasukkan satu video. Nah, ingat ini kita masukkan satu video ya. Ini rekan-rekan ini bisa digeser-geser dengan menggunakan jari ini. Ini bisa kita geser-geser. Kita play dulu ya tampilan bumper in-nya. Oke, sampai sini oke ya? Tidak terlalu cepat? Bisa Bapak dan Ibu masuk openingnya? Bisa ya? Saya kira masih mudah ini, kalau ini. Kang Denny, mudah ya? Mangga dilanjut. Oke. Kalau komplainnya suka di audio, boleh chatting ke Kang Asep lagi, Pak. Diulang katanya Pak. Diulang Pak. Diulang sekali lagi.
Ya, Oh iya, diulang. Kang Denny, ada yang bertanya asetnya katanya ada yang belum dapat, ini belum download. Mungkin Kang Denny bisa di kolom chat mengetikkan alamatnya Oh iya iya. sambil di close Lupa. dulu. Saya lupa alamatnya apa Oh ya. ya, saya ini dulu, saya Masih cari ya. dulu, cari dulu, Bitly-nya saya lupa ya. saya cari Baik, dulu. rekan-rekan yang terlambat, kita coba ulangi dari awal. Yang sudah masuk biarkan ya. Oke, ini kita klik nih sampai muncul kolom aktif warna kuning seperti ini. Nah, karena saya mau mengulangi, saya mau klik delete. Yang sudah masuk jangan ya. Ini kita klik delete nih, delete. Nah, hilang kan? Jadi kita masuk ke tampilan awal. Masuk ke tampilan awal. Nah, yang belum berhasil, ayo kita sama-sama media klik. Yang ini nih. Kita klik media. Kemudian kita cari aset kita. Saya nyimpan aset di sini. Nah, ini aset kita. Kemudian di paling bawah, Bapak Ibu, kalau sudah download, kalau belum, silakan ya download dulu. Ini yang ini nih, ini opening rumah belajar. Kita klik. Nah, kalau sudah klik, lihat di bawah, ada keterangan 229. Berarti ini 22 detik. Ya, 22,9 detik. Ya. Kita checklist yang di atas ini. Nah, sudah. Ini sudah masuk. Boleh? Kalau mau di play, silakan yang ini. Di play. Oh ya, play. Nah, sudah masuk asetnya. Oke, cukup. Bagaimana? Bisa ya? Bisa sepertinya. Kang Oke. Denny. Baik, langkah kedua. Ini kita baru satu ya, memasukkan media. Video media satu. Yang kedua, saya ingin, belum ada efek apa-apa ini ya, saya ingin memasukkan background. Misalkan nanti ada ucapan, apa ya, materi apa gitu ya. Kita mulai ya. Klik media, sama. Media, klik. Nah, di sini ada background nih. Nah, ini background. Kita klik background. Nah, ini adalah bawaan dari KineMaster. Ya, background bawaan dari KineMaster. Silakan, terbatas. Kalau ingin banyak, ya silakan masuk ke store tadi. Backgroundnya yang mana? Pilih aja, terserah yang mana. Saya mau pilih yang ini. Nah, ini nih. Kita klik. Nah, kalau sudah diklik, masuk ke sini. Rekan-rekan. Pada saat ini diklik, di sini ada tanda jeda nih. Nah, tanda jeda inilah yang disebut transisi. Nah, kita masukkan ya. Silakan checklist. Nah, gini. Tuh. Kita dekatkan. Nah, sekarang kita klik tanda kotak putih ini, transisi. Ini kita klik. Pada saat diklik, muncul ini, efek. Transition effect. Ini banyak sekali rekan-rekan. Ada 3D, klasik, fun. Bahkan kalau saya udah beberapa download, ini sampai ke bawah banyak. Kalau belum download silakan. Ada star show dan sebagainya. Itu boleh dipilih. Saya mau pilih yang klasik dulu lah. Yang klasik yang ini nih. Kita pilih ya, klasik. Klasik juga ada 3 pilihan. Zoom out, fade, atau cross fade. Saya suka cross fade, yang ini. Nah, ini nih. Kita klik. Nah, lihat efeknya. Pada saat ini diklik, di sini rekan-rekan ada waktu. 0,5 detik, 1, 1,5, 2, sampai sekian. Itu bisa diatur mau berapa lama transisi muncul. Ini geser-geser aja. Saya mau di angka, nggak mau terlalu lama, saya di angka 1 detik aja transisinya. Ini. Kalau sudah, ini saya klik checklist. Nah, gitu. Sekarang kita coba ya, transisinya jadinya seperti apa. Geser dulu ke sini. Lalu kita klik play. Tik. Nah, itu transisinya. Ya. Makin banyak efek yang dipakai, pilihannya tadi ya makin bervariasi. Oke, sekarang saya sudah punya ini. Sudah punya background ini. Background ini untuk apa? Untuk saya berikan tulisan. Nah, yang ketiga, kita masukkan tulisan. Efek tulisan. Misalkan judulnya, yuk belajar fisika, misalkan. Karena saya fisika. Caranya gimana? Bukan media yang diklik, tapi layer, lapisan. Kita klik layernya. Nah, ini.
Kita klik. Di sini kita coba ya. Kalau saya pilih efek gimana nih? Yang ini FX, efek. Oke. Ini bisa dipilih banyak di sini. Tapi sepertinya untuk teks bukan di sini. Kita kembali masuk ke layer. Sebentar. Kita Oke, ulangi rekan-rekan. Kita klik ininya, timeline keduanya. Nah, ini kita klik sampai kuning. Tidak perlu masuk layer ternyata. Nah, di sebelah kanan di sini ada tanda bintang, bintang terbang ini. Kita klik bintang terbang. Ini namanya clip art graphics. Nah, ini di sini. Clip art graphic atau clip graphics. Kita pilih ini aja nih. Basic title. Coba. Nah, tuh banyak tuh tulisannya tuh. Saya pilih yang modern title yang ini. Ya. Ayo kita klik modern title. Klik. Ya. Nah, ada tulisan pertama, tulisan kedua. Kita klik tulisan pertama. Oke, saya ulangi. Rekan-rekan klik yang ini, first line. Kita klik first line, langsung masuk ke teks seperti ini. Oke. Yuk kita tulis. Misalkan materi fisika. Misalkan ya, materi fisika. Lalu kita oke. Nah, pas di oke langsung ada di atas ini, materi fisika. Terus yang second line-nya juga klik. Nah, second line-nya kita klik. Materinya apa? Misalkan gelombang. Nah, ini elektromagnetik. Oke, E-nya besar. Klik lagi oke. Nah, jadi tampilannya kayak gini. Materi fisika, gelombang elektromagnetik. Nah, rekan-rekan juga kalau tidak senang dengan background putihnya ini nih, ini bisa diganti. Ini dipilih aja, light color. Nah, ini banyak warna. Silahkan. Nah, saya tidak pilih. Biarkan. Kalau sudah, kita klik checklist. Nah, kita play ya. Playnya dari sini aja. Kita play. Hasilnya gimana? Nah, kayak gini hasilnya. Oke. Baik, sampai sini. Bagaimana? Aku terlalu cepat. Sip, Kang. Jadi ternyata efeknya luar biasa ya, Kang Denny, dengan Ya, ini teksnya menjadi indah ya. Jadi indah teksnya. Bapak Ibu ya. Tuh, jadi ada materi fisika, gelombang elektromagnetik. Padahal langkahnya tadi tidak terlalu sulit ya Bapak dan Ibu. Tinggal klik saja ya, layernya, lalu klik clip art gitu ya, lalu dipilih. Katanya Kang Denny diulang sekali lagi, Kang Denny. Oke, siap. Ya. Yang sudah biarkan aja ya. Ya. Yang belum ulangi lagi. Ya. Saya delete dulu ini. Ini saya klik lagi sampai kuning. Lalu rekan-rekan pilih nih tanda tempat sampah ini. Kita delete, hilang. Yuk, kita mulai lagi. Ya. Termasuk yang tadi ada nanya bagaimana memunculkan transisi. Nah, mohon disimak baik-baik ya bagaimana transisi itu bisa muncul ya. Mangga Kang Denny. Oke. Rekan-rekan, transisi itu akan muncul dengan otomatis ketika kita menambahkan media. Contoh, medianya kita klik yang ini. Nah, lalu kita pilih background. Nih background nih. Kita pilih. Rekan-rekan mau yang mana? Tadi kita pilih yang di bawah ya. Nah, tadi kita pilih yang ini. Nah, boleh juga, ini juga bagus kayaknya nih. Tapi sesuaikan dengan yang tadi. Ya. Nah, diklik. Langsung di bawah. Tuh. Kalau oke, kita checklist. Nah, inilah yang disebut transisi nih. Ini sudah ada karena tadi kita sudah menambahkan. Kalau mau diganti boleh, diklik ini. Nah, diklik. Kita ganti ya. Saya mau ganti pakai transisi yang ekstrim coba. Yang mana ya? Yang Oke, yang ini misalkan nih. Geometrical focus. Kalau rekan-rekan nggak ada, mungkin karena belum download ya. Yang ada aja pilih aja, asal aja terserah yang mana. Saya pilih geometrical. Saya pilih yang nomor 2 ini. Nah ini. Kita pilih. Lalu kita checklist. Tampilannya seperti apa? Kita play.
Nah, gitu tampilannya. Dret, gitu. Barusan ya. Coba ulangi lagi tampilannya. Transisinya. Klik tuh. Nah, itu kenapa cepat? Karena waktunya 1 detik. Diklik aja. Diklik lagi ini. Kalau mau agak lambat, ekstrim aja ini. Saya mau 3 detik transisinya. Coba kayak gimana nih? Kita cek ya. Kalau 3 detik. Tuh, agak lama kan? Nah, itu tergantung imajinasi rekan-rekan seperti apa. Nah, sekarang kita coba tambahkan teks. Dari background ini, kita klik aja backgroundnya. Sebenarnya boleh ke layer, boleh ke teks. Kalau ini manual. Nah, sekarang kita gunakan yang sudah ada di sini, teksnya. Kita klik yang warna hitam ini, timeline ini, sampai kuning. Lalu kita pilih ini, bintang terbang, klip grafik. Kita pilih ya. Nah, banyak ini di bawah tuh. Sampai ke bawah banyak ini. Efek-efeknya. Saya pilih yang basic aja yang ini. Nah, basic. Yang mana yang mau dipilih? Saya pilih modern title yang ini. Kita klik. Nah, kembali ke yang tadi. Lalu words lainnya kita klik. Langsung masuk ke teks. Yuk kita tulis materi fisika. Materi fisika. Lalu oke. Nah, sudah. Kemudian second line-nya juga sama. Nah, misalkan apa tadi? Gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik. Nah, gitu. Kalau sudah oke, lalu kita checklist. Selalu checklist. Nah, kita coba ya. Dari sini aja. Kita play. Ini play. Ya. Nah, itu. Sepi ya. Nanti bisa kita tambahkan audio di belakangnya. Tapi itu nanti. Oke, Kang Asep, gimana sampai sini? Siap, saya kira sudah jelas ya. Mangga Kang Denny sekarang lanjut dulu dengan langkah selanjutnya. Siap. Nah, sekarang yang selanjutnya kita akan mengubah green screen menjadi tanpa screen ya. Caranya bagaimana? Posisi di sini rekan-rekan. Kita masuk ke media. Media. Kita klik media. Nah, ini. Masuk ke aset kita. Aset. Nah, ke aset. Di sini asetnya. Lalu kita cari background papan tulis. Ini yang ini. Semuanya pasti ada ya. Ini yang papan tulis. Kita klik. Nah, sudah masuk di bawah nih. Transisinya belum ada. Lalu kita checklist. Nah, rekan-rekan, background ini, papan tulis ini bergerak. Silakan lihat. Tuh, bergerak. Makin ke bawah. Bagaimana supaya tidak bergerak? Kan papan tulisnya ingin utuh. Nah, kita klik papan tulisnya. Nah, ini sampai kuning. Lalu kita pilih yang sebelah kanan ini di atas. Nah, tanda ini nih, tanda kotak ini. Tanda kotak ini kita pilih. Klik. Nah, ini posisi awal papan tulis, ini posisi akhir. Pantesan dia tadi bergerak. Awalnya di sini, lama-lama ke bawah. Supaya tidak bergerak, rekan-rekan pilih tanda sama dengan ini. Jadi awal dan akhir harus sama. Kita pilih. Nah, ini. Jadi awal dan akhir sama. Nah, kalau sudah, kita checklist. Coba, sekarang papan tulisnya bergerak tidak? Kita play. Nah, tidak bergerak kan? Oke. Nah, kita klik lagi papan tulisnya. Rekan-rekan, tanda kuning ini, saya khawatir ini tidak cukup gitu ya. Kita perpanjang. Simpan jempol kita di sini, tarik ke kanan. Nah, segitulah. Jadi memperpanjang background. Oke. Checklist. Baik, sampai sini. Bagaimana? Iya, saya kira jelas Kang Denny. Jadi untuk menarik itu ya, tanda kuningnya harus muncul dulu, lalu jari kita di ujung ya, lalu digeser ya. Siap. Saya kira jelas. Bangga Kang Denny, Jelas, ya? dilanjut dulu.
Oke. Oke. Nah, biasakan langsung masukkan transisi efek. Nah, ini. Yang ini nih. Kita klik. Oke. Transisinya kita klik. Nah, sekarang mau yang mana nih transisinya nih? Saya mau yang presentation. Ini kayaknya ada yang ada deh. Klik presentation. Lalu rekan-rekan pilih salah satu. Ini banyak loh. Saya mau yang spin. Kita pilih yang spin. Ini. Nah, jadi muter gitu ya. Oke. Waktunya jangan terlalu lama. Ini kan 2 ya. Waktunya 0,5 aja lah. Oke. Gitu. Efeknya seperti itu tuh. Kalau oke kita klik. Nah. Oke. Sudah. Sekarang kita akan memasukkan green screen video. Posisi di sini. Posisinya di sini. Kita klik media. Kita klik media. Media. Nah. Sorry. Bukan media, bukan. Karena kita tidak menambahkan background ya. Bukan media, tapi layar. Maaf, salah layar. Nah, yang dipilihnya media di layar. Yang ini. Kita pilih media di layar. Nah, masuk lagi ke aset kita. Cari lagi asetnya mana? Ya, cari green screen-nya. Nah, ini antara 2 nih. Yang ini atau yang ini. Nah, saya lupa nih. Saya pilih yang ini dulu lah, yang tangan terbuka. Yang ini nih ya. Saya pilih yang tangan terbuka. Oke, kita klik. Ya. Apa benar yang ini? Kita cek dulu ya, takut yang satu lagi. Oh, salah rekan-rekan. Yang satu lagi. Ini nanti untuk yang kedua. Kalau salah, ini kita klik. Nah, sampai hijau, lalu pilih tempat sampah. Kita pilih. Kita ambil lagi, tadi salah. Media, aset, berarti yang bawah ini ya, yang tangan ke dalam. Ini nih. Nah, sudah. Kita klik, benar nggak yang ini? Oh, benar. Saya ingin bicara definisi gelombang elektromagnetik. Sekarang kita lihat ke sini, ini kok bawahnya lebih panjang daripada atasnya gitu ya, di sini nih. Kita geser ke sini. Nah, ternyata video green screen saya lebih panjang daripada background. Terus gimana? Ya kita tarik backgroundnya, kita klik backgroundnya yang kuning, lalu kita seret ke kanan. Nah, sampai sama dengan yang di bawah. Oke. Nah, kalau sudah, kita checklist. Kemudian, tampilan video ini belum bagus. Kita akan menghilangkan green screen bagian belakangnya, sehingga kita akan background kita hanya papan tulis, seolah-olah kita ada di depan kelas. Kita klik green screen-nya sampai aktif seperti ini, dan tanda ini untuk memperpanjang, memperbesar, memperkecil. Ini bisa. Rekan-rekan mau segimana? Terus kita atur posisinya. Nah, ini digoyang-goyang aja. Saya atur di sinilah. Seginilah misalkan. Saya atur segini. Terus saya geser dikit lagi. Cukup. Sekarang kita hilangkan warna hijau. Caranya gimana? Lihat yang sebelah kanan di sini. Nah, di sini ada seperti wanita yang sedang bertolak pinggang ini nih. Inilah yang disebut dengan chroma key. Ya, kita klik yang ini rekan-rekan. Klik. Nah, ini enable, kita klik, aktifkan. Nah, sehingga muncul seperti ini. Di sini ada prosentase. Untuk menghilangkan background hijau itu, kita cukup mengatur-ngatur 50 dan 28. Yuk kita atur-atur. Apakah menjadi lebih besar, lebih kecil. Kita atur-atur 28, geser-geser. Sambil kita perhatikan warna hijaunya. Nah ini. Wah, kalau ke sini saya makin hilang ya. Nah ini kita geser-geser. Nah, mungkin segini. Nah ini butuh ketelitian. Dan inilah pentingnya sudah hati-hati. Nah, kenapa? Saya akui green screen ini tidak terlalu bagus karena diambil dengan cahaya yang terlalu silau sehingga efek bayangan
nya seperti itu, tidak terlalu bagus. Nah ini sudah hilang hijaunya ya, walaupun belum terlalu bagus sebenarnya. Ya, makanya rekan-rekan ketika syuting pastikan efek cahayanya mencukupi, tidak ada kerutan di green screen-nya harus ditarik gitu ya sampai tegang, tidak ada kerut-kerut di kainnya gitu. Sehingga nanti memudahkan orang yang edit. Nah, ini kalau saya agak susah ini. Nah, kalau ternyata dengan rasio angka ini susah, rekan-rekan bisa mengklik detail kurva. Kita klik. Nah, detail kurva juga ini bisa untuk memodifikasi tadi warna supaya hilang. Ini tinggal diatur-atur aja sambil diperhatikan. Hilang tidak. Nah, ini saya tidak merasa nyaman di bagian telinga sebelah atas ini tadi hijaunya masih ada dan itu susah dihilangkannya. Kenapa? Nah, ini nih. Ini seolah-olah ada uban gitu, padahal bukan uban ini. Ini efek cahaya yang kena green screen karena cahayanya nggak merata. Jadi kayak gini. Jadi seperti ada bagian rambut yang hilang gitu. Ya selintas sih tidak terlihat, apalagi backgroundnya gelap. Tapi bagi orang yang seorang editor gitu ya, editing video, itu jadi masalah karena sekecil apapun kesalahan mempengaruhi kualitas video yang dihasilkan. Nah, oke, saya anggap ini selesai lah ya. Kalau sudah ini checklist dan green screen kita sudah hilang. Nah, kemarin ada yang ngirim video ini, posisi sayanya di sini nih. Nah, gini, Pak udah jadi dikoreksi katanya. Nah, mungkin dia lupa. Nah, kalau gini saya seperti terbang ya. Nah, ini salah ini. Jangan, ini harus digeser ke bawah. Nah, minimalisir lah supaya eye catching, enak dipandang. Nah, gini. Nah. Oke. Sampai situ dulu. Bang Asep. Baik, Bapak dan Ibu, ini teknik yang sangat penting ya. Luar biasa, jadi kita bisa menghilangkan layar hijau di belakang Kang Denny tadi dengan teknik namanya chroma key ya, chroma key. Atau di KineMaster juga sama mungkin ya, kalau baca Inggris namanya chroma key ya. Jadi nanti layar yang hijau itu bisa kita hapus sehingga Kang Denny seolah-olah itu bisa ditempelkan ke background manapun. Baik, Bapak dan Ibu, ada yang perlu ditanyakan? Mangga, open mic-nya. Apakah semua harus layarnya hijau? Kang Denny, mangga. Ya, sebaiknya layarnya hijau, Bu. Dan ini perlakuannya tidak berlaku untuk perlakuannya sama boleh. Misalkan Ibu backgroundnya biru, tapi hasilnya nggak akan optimal karena hijau itu warna yang lebih efektif untuk editing video. Makanya yang dijual itu green screen, bukan blue screen atau white screen gitu. Karena ini kaitan dengan unsur-unsur dalam tubuh kita ya, mungkin dengan unsur pencahayaan atau kulit dan sebagainya lah, saya kurang paham. Tapi yang dianjurkan warna hijau. Kalau sudah punya dinding rumah warna hijau, itu berarti sudah punya green screen gitu ya, bisa syuting di mana aja. Kalau belum, banyak di toko-toko online dengan harga yang tidak terlalu mahal. Saya juga di rumah sudah dipasang ini di kamar itu green screen. Sewaktu-waktu ingin foto yang bagus, ingin syuting, ya kita pasanglah di rumah. Apalagi kalau sehari-hari kita dengan TIK gitu. Gitu. Jadi usahakan hijau lah ya. Iya, baik. Jadi kalau saya tidak salah, Kang, ini waktu pelatihan kita di pembatik level 3, mengapa itu layarnya hijau, Bapak dan Ibu? Karena warna yang paling jarang muncul di tubuh manusia itu adalah warna hijau, Bapak dan Ibu. Nah, itu benar. Jadi, kalau kita pakai baju warna hijau, terus kita pakai green screen, maka itu tidak efektif, karena baju kita akan ikut hilang, gitu. Tapi di tubuh kita itu sebenarnya paling jarang muncul itu warna hijau. Jadi green screen adalah yang paling efektif untuk menghilangkan background. Ada lagi pertanyaan Bapak dan Ibu? Mangga. Cat rumah sudah hijau lebih aman. Ya, dicoba coba saja ya. Tapi kalau misalkan kurang pencahayaannya juga kurang baik ya Pak Denny ya, harus didukung juga dengan lighting. Benar Pak Sep. Ya, Bapak dan Ibu bisa mengkombinasikan layar hijau dengan pencahayaannya ya. Pencahayaannya bisa outdoor. Kalau siang hari outdoor itu bisa lebih maksimal, silakan. Tapi kalau indoor, Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan lampu-lampu ya di samping kiri kanan
supaya nanti layar hijaunya semakin menyala dan semakin enak untuk diedit gitu ya. Dan Bapak dan Ibu itu dengan layar hijau itu jangan terlalu nempel. Kalau terlalu nempel nanti ada bayangan. Usahakan Bapak dan Ibu dengan layar hijau itu agak maju sedikit sehingga tidak nampak bayangan di layar hijau tersebut gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Nah, Kang Denny, papan tulis itu berarti dari gambar ya katanya. Iya benar, itu ambil di Google Bu, download aja, nyari. Tidak harus papan tulis kok. Misalkan gini Bu, yang syuting-syuting film-film box office itu ya, yang ada seperti suasana di luar angkasa ya, di atmosfer atau di mana aja di laut gitu. Itu sebenarnya kayak gini prosesnya. Atau tangan terpotong gitu ya, putus tangan gitu, tangannya putus. Nah itu juga menggunakan green screen. Jadi bagian tangan yang mau dipotongnya kasih green screen aja warna hijau. Iya. Nanti dia akan hilang. Betul, jadi seperti efek tangan terpotong gitu. Kayak gitu Bu. Betul Kang Denny. Termasuk Kang Denny ada ya yang suka tiba-tiba hilang gitu. Ada orang bawa bola basket. Nah ternyata orang itu pakai baju warna hijau. Tanpa ada kepalanya, semuanya ditutupi warna hijau. Dia kemudian main basket gitu. Nah ketika diedit pakai software, kita hilangkan saja warna hijaunya, jadi tinggal kelihatan bolanya doang gitu ya. Iya. Geduk-geduk. Nah itu jadi semuanya hasil editing semuanya ya. Oke, lagi? Baik Kang Denny, sepertinya lanjut untuk save nanti ya, save hasil pengerjaan nanti ada lagi. Kang Denny mangga. Ada lagi. Oke. Nah selanjutnya ini sudah ada nih. Kita ingin dengar si pemateri bicara apa dan kita ingin masukkan tulisan. Kita dengar dulu. Cukup. Nah, apa yang disampaikan pemateri, kita ingin tuliskan teksnya. Boleh. Di papan tulis kita tulis teks. Ini layar nih, kita klik. Lalu kita pilih teks. Yang ini. Nah, ini. Teks. Oke. Tadi pemateri bilang apa ya? Kalau tidak salah, gelombang elektromagnetik adalah, apa tadi saya lupa ya? adalah perambatan osilasi medan listrik, ya inilah kurang lebih seperti ini. Medan listrik dan medan magnet. Oke, kurang lebih seperti inilah. Medan magnet. Oke. Gelombang elektromagnetik. Nah, pada saat diketik tulisan tadi, kayak gini hasilnya. Nah, inilah salah satu kekurangan KineMaster ya. Jadi tidak ada auto text yang langsung dibuat 2 baris gitu ya, 3 baris gitu. Dan kita harus ngubah-ngubah sendiri. Ini kan tidak terlalu bagus ya, walaupun ini bisa dikecilkan sebenarnya seperti ini. Nah, dikecil-kecilkan, diatur. Ini bisa sebenarnya. Kalau Bapak Ibu udah merasa nyaman, silahkan. Kalau tidak, boleh klik lagi ini teksnya nih, gambar keyboard nih. Kita klik, lalu kita kira-kira di mana ya mau di enternya, misalkan di perambatan, saya enter, nah gini, terus ininya, dannya, misalkan saya enter juga, nah jadi ada 3 baris, kita coba oke, nah jadi kayak gini lah, tergantung semuanya kembali ke kreativitas, apakah mau di tengah-tengah saya atau mau sebelah sini, nah itu kita yang ini, yang inginkan. Kemudian jenis hurufnya. Jenis hurufnya kita pilih di sini, ini AA nih, kita klik. Nah ini banyak, kebetulan saya sudah mendownload banyak ya jenis huruf. Bapak Ibu yang belum silakan masuk ke store, KineMaster Store. Kita cari jenis hurufnya yang mana? Untuk bagian ini, misalkan saya pilih yang bawah, short mill, nah yang ini. Kita klik, tampilannya seperti ini, lalu kita checklist. Nah, jadi ada tulisannya seperti ini. Nah sekarang teksnya sudah ada nih. Saya biasakan ketika sudah memasukkan teks atau apapun, kita gunakan animasi in dan animasi out. Ini animasi in, masuknya jangan tiba-tiba, tapi ada efek. Keluarnya juga sama. Kita klik yang in, pilih yang mana Bapak Ibu yang mau, pop, slide right, dan sebagainya. Misalkan, nah saya pilih ini, letter by letter, jadi kata demi kata. Kita klik, tuh, jadi seperti itu.
Wah, itu terlalu cepat. Geser aja ininya. Nah, ini geser nih waktunya. 2,5 misalkan. Nah, jadi agak lambat. Mudah-mudahan ini sama dengan ucapan suara yang keluar. Sama dengan tulisan gitu. Itu keren. Coba. Oke. Tidak pas ya. Nah, ini kan sampai sini bicaranya. Berarti ini diperpanjang Bapak Ibu. Di sini, ditarik. Segitu. Terus kita tadi belum menambahkan animasi out ya. Kita tambahkan. Yang mana? Yang ini. Ini animasi out. Kita pilih outnya apa ya kira-kira? Misalkan wipe right yang ini. Wipe right. Kita pilih. Oke. Lalu kita coba. Outnya seperti apa? Nah, jadi menghapusnya ke kanan. Oke. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Kang Sep sampai sini? Oke, baik Kang Denny. Takut terlalu cepat. Ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu? Mangga open mic atau mengisi kolom chat. Kang Denny itu kalau tidak salah ada gerakan tangan Kang Denny menjelaskan televisi atau apa ya? Microwave. Iya. Setelah ini. Nah, setelah ini ya. Langsung dulu ya? Ya, langsung aja Kang Denny supaya nanti bagus ininya apanya. Oke, baik. Nah, ini lihat tangan saya Bapak Ibu. Nah, ini cahaya. Kita dengarkan. Nah, jadi saya menyebutkan jenis-jenis gelombang. Berarti pada saat saya bilang cahaya, muncul gambar cahaya. Kita coba ya. Nah, ini cahaya. Oke. Kita masukkan gambar cahaya. Klik layar. Ini layar. Lalu media, cari aset kita. Pilih cahaya. Nah, ini cahaya nih. Nah, cahaya, gambar cahaya. Nah, usahakan kalau ada PNG ya, formatnya PNG. Ini tinggal digeser aja nih. Jadi pada saat saya bilang cahaya, seperti itu. Dan ini jangan terlalu jauh. Nah, kira-kira tadi bilang cahaya sampai mana? Cahaya, tek. Nah, sampai sini cukup lah. Kalau sudah memasukkan gambar, biasa juga in out. In out. Kita pilih in-nya. Fade. Kita pilih out-nya. Slide right. Bebas. Oke, cahaya. Sorry, dari sini. Oke, microwave. Nah, kita pilih microwave. Layer, media. Sama ini ya, prosesnya sama ya. Microwave, mana gambarnya? Nah, ini gambar microwave. Lalu kita geser, sesuaikan dengan tangan kita. Nah, tekan segini. Biasakan in out, pop. Terus ininya bebas saja Bapak Ibu, terserah. Semua juga keren sih. Ini geser-geser nih. Dia bicara microwave sampai mana nih? Tak. Oh, ini kelamaan. Nah, ini geser-geser aja. Oke. Coba ya. 2 nih. Nah, X-ray. Nah, di sini X-ray. Oke, layer, media, X-ray. X-ray ini gambar tangan. Oke. Ya. X-ray-nya belum ya? Kepencet barusan. Oke, X-ray, media, kemudian ini X-ray. Oke, nah ini X-ray. Oke, ini geser aja ke sini. Posisinya boleh gitu atau digeser aja? Boleh gini. Nah ini diputar pakai yang ini ya. Silakan ini. Ini geser-geser. Nah gitu. X-ray. Ini kita geser lagi sesuai sampai mana X-ray? Oh biasa kan in out. In. Out. Oke. Ini X-ray. Setelah X-ray apa? Oh TV. Kita cari TV. Sama langkah-langkahnya, kita cari TV, media, aset, kita cari TV. Mana TV? Nah, ini TV. Kita geser juga. Nah, TV. Nah, ini nih. Nah, ini TV. Oke. In out biasa in. Kemudian out. Kita cek. Kita cek dari awal.
Nah, radionya belum. Layer juga, media, aset, dan radio. Yang ini radio. Oke. Nah, ini radionya PNG nih. Kalau dia JPEG mau diubah PNG gimana? Pakai eraser ya, yang suka dibuat stiker WA itu. Itu bisa. Oke. Oke, animasinya jangan lupa. In. Kemudian Alt. Sekarang kita play dari awal. Oke. Oke, mantap. Sampai sini, Kang Asep? Ya, baik Bapak dan Ibu. Jadi ya, suara Kang Denny dengan gambar itu ternyata bisa pas karena kita secara presisi, secara tepat menempatkan gambar-gambarnya ini sesuai dengan urutan dari Kang Denny berbicara gitu ya. Jadi kalau belum pas, bisa digeser-geser ya Kang Denny ya, bisa digeser, Ya, digeser, Pak. dan diatur gitu ya. Sehingga nanti kalau sudah pas, videonya akan terlihat bagus gitu ya, terlihat menarik gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, ada yang bertanya silahkan. Kang Denny tidak perlu di remove lagi, tapi tampilkan saja bagaimana menu green screen itu sebelah mana, menghilangkan green screen itu yang chroma key-nya itu Kang Denny. Oh ya, oke. Tidak perlu dihapus Kang Denny. Ya, siap. Lihatkan saja. Oke, kalau kita ingin tahu di mana green screen-nya, kita klik green screen kita ya, yang timeline kedua ini nih, yang hijau, kita klik. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini yang ini nih. Nah, itu Bapak. Wanita bertolak pinggang nih yang ini. Kalau ada tanda titik merah gini, berarti sudah kita perlakukan, sudah kita hilangkan green screen-nya. Kalau awal-awal masih belum ada. Ini ya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu itu ya, tinggal diklik itu, kemudian di setting saja, digeser-geser sampai layar hijaunya itu hilang gitu ya. Mudah kok ya. Baik, Udah. Bapak dan Ibu silakan open mic biar saya nggak berbicara sendiri nih. Di sini ada banyak orang, silahkan bertanya langsung kepada Kang Denny ya. Ada siapa ya? Bonok juga Bonok ya, rekan kita di pembatik level 3. Alhamdulillah ternyata ada di room ini ya. Baik Kang Denny, mungkin belum ada pertanyaan selanjutnya. Oh, ada lagi nih. Biasanya di aplikasi KineMaster itu ada tulisan KineMaster di video. Jika mau menghilangkan secara gratis bagaimana? Ya, Oke. Itu mah Pak Asep jagonya. Pak Asep aja yang jawab. Bapak dan Silakan, Ibu, Mas. kalau mau menghilangkan logo KineMasternya ya kita harus beli kalau yang legal ya Bapak dan Ibu ya. Beli, Ya, beli. Harganya per bulan ada kok ya, nggak terlalu mahal. Tapi kalau misalkan mau yang versi tidak legalnya itu banyak di Google ya, tinggal ketikkan kata kuncinya KineMaster Pro ya, KineMaster Pro APK nanti muncul ya. Jadi Bapak dan Ibu instalkan yang itu gitu ya. Cuma jangan, saya tidak merekomendasikan install yang mod ya, karena yang install mod itu biasanya tampilannya sudah diubah-ubah, jadi takutnya ibu bingung gitu. Jadi jangan yang mod, tapi install yang Pro APK saja, yang sudah dihilangkan logo KineMaster-nya, tapi tampilannya masih sama. Namun ada beberapa kelemahan nih Kang Denny ya, kalau yang bajakan itu kemungkinan itu kita salah satunya itu keamanannya ya. Kita tidak tahu aplikasi tersebut sudah diinjak virus kah, ataukah nantinya akan bikin hang komputer kita atau laptop kita kah, atau maaf HP kita kah. Itu kita juga tidak tahu. Tapi sejauh ini sih memang cukup aman sih, cukup aman untuk HP itu. Bapak tadi gunanya line kurva itu untuk apa ya? Oke. Silakan, Kang Denny. Baik, kita klik lagi. Ini yang warna hijaunya kita klik. Nah, ini chroma key-nya kita klik. Nah, rekan-rekan, detail kurva ini adalah untuk menghilangkan warna hijau. Setelah kita mengatur-ngatur presisi prosentase ini nih, 29, 71, nggak dapat gitu. Ini digeser-geser nggak dapat. Nah, cara presisi yang selanjutnya bisa dengan detail kurva. Nah, ini boleh digeser-geser sampai menemukan warna yang pas, hilang hijaunya. Ini kalau digeser ke sini, nah ini akan berpengaruh. Digeser ke sini.
itu berpengaruh. Tapi kalau di angka, dengan angka-angka ini sudah tercapai, nah, ini kan sudah oke ya. Jangan menggunakan detail kurva. Kalau saya sudah oke ini. Kalau dengan angka ini, loh, ini kok hijaunya masih ada, gitu kan? Bisa aja ditampilkan juga warna seperti ini. Nah, ini berarti kalau seperti ini, hijaunya masih ada di sini nih, sedikit nih. Nah, ini nih warna ini, nokta hitam ini hijau sebenarnya. Nah, ini agak susah menghilangkannya. Sudah mengkecil ada di bagian dalam, bagian tubuh kita gitu, di bagian belakang kecil sekali. Nah, kita anggap aja ini sudah selesai, sudah hilang lah gitu. Nah, ini saumanya kita hilangkan gitu ya. Jadi gitu ya, detail kurva itu untuk menambah presisi pada saat angka-angka 29 dan 71 ini ketika digeser-geser nggak menemukan yang pas. Langsung aja ke detail kurva, geser-geser ini titik-titiknya. Kayak gitu Kang Asep. Iya. Kemudian Kang ada yang nanya lagi bagaimana cara memasukkan suara rekaman ke videonya? Boleh. Suara rekaman, ya saya anggap umum aja ya. Kita masukkan audio. Bagaimana memasukkan audio? Oke, rekan-rekan begini ya. Nah ini di sini nih ini kan tadi kalau di play setelah logo rumah belajar ini setelah bumpernya kan jadi sepi ya, coba lihat. Nah di sini kan sepi nih. Nah bagaimana kita buat ini ada suaranya? Caranya di titik ini rekan-rekan klik audio. Nih klik audio. Nah di sini banyak rekan-rekan, apalagi kalau sudah download musik aset, efek kaset, recorder. Nah, kalau rekan-rekan merekam dari handphone, masuknya di record. Saya belum pernah, jadi nggak ada. Nah, ini lagu-lagu yang rekan-rekan pernah download ada di folder download. Nah, ini nih. Nah, saya pernah download lagu-lagu ini. Nah, ini. Saya pernah download. Ini bisa kok dimasukkan. Nah, kita coba ya. Kita masukkan lagu Alan Walker ini nih. Ini kita klik aja, klik. Nah, stop. Kita coba pakai lagu itu. Kalau ini downloadan, kalau mau yang dari KineMaster-nya ada. Klik tanda plus. Klik tanda plus. Klik. Nah, ini. Lalu ke tanda checklist. Lagunya ini mau segimana? Nah, tadi kan maunya segini ya, sampai saya muncul kan? Nah, segini maunya. Berarti ini lagunya ini diklik aja, audionya. Nah, berarti ini harus dipotong kan? Ke kanan ini dipotong. Ada dua cara sebenarnya. Bisa ini dipotong atau dibiarkan. Kalau dipotong berarti lagu hanya berfungsi dari awal sampai sini, titik potong. Kalau dibiarkan berarti lagu akan terus sampai akhir, hanya nanti kita atur-atur supaya yang di akhir ini suaranya lebih kecil dari suara kita. Karena di sini kan saya udah bicara. Nah, jangan sampai suara pemateri terhalang oleh lagu gitu. Nah, sekarang kita ambil yang pertama aja, kita potong aja. Ini kita klik. Di sini ada ada gambar gunting, cut. Nah, ini. Kita pilih yang right, bukan yang left. Kalau yang right, berarti yang di kanan semuanya hilang. Klik, nah hilang. Kalau sudah checklist, kita juga bisa mengatur audionya. Yang ini nih. Nah, ini. Saya nggak mau terlalu kencang, ini 100%, ini bisa juga diatur-atur. Duh, terlalu kencang. Ya. Atau kalau sudah 100% nggak apa-apa. Oke, kita cek ya audionya dari rumah belajar ya, dari sini. Nah, gitu kurang lebih seperti itulah. Sip. Okay. Nah, begitu Bapak dan Ibu ya. Jadi ternyata musik atau suara rekaman kita itu bisa masuk ya ke dalam KineMaster. Kang Denny ada lagi yang bertanya. Ya. Misalkan ada suara video nih, tapi suara videonya akan kita ganti dengan suara lain. Nah, bagaimana cara menghilangkan suara yang sebelumnya itu gitu ya? Supaya tidak terdengar. Misalkan ini ya Kang Denny contohnya mungkin yang depan saja ya, yang opening ya. Yang opening kita hilangkan. Boleh. Nah, ini. Ya, saya langsung Kang Asep ya. Kita hilangkan ya. Nah, misalkan kita ngambil atau ini aja lah, saya ambil aja di aset. Ya, kebetulan ada. Boleh. Di aset. Nah, ini di akhir di sini rekan-rekan nih, di akhir ya, kita ambil layer media, masuk ke aset kita. Nah, di sini ada gambar animasi ini nih. Ini nih. Ini animasi nih, infrared waves. Kita klik ya. Nah, kalau ada seperti ini, encoding warning, ini artinya format video yang kita ambil, ini saya ngambil dari YouTube, yang kita ambil dengan yang diinginkan KineMaster itu tidak sesuai.
maka harus di encoding gitu. Nah, kita oke aja. Nah ini tunggu. Oke, Kang Asep salah ya, bukan di layar. Maaf rekan-rekan, salah. Harusnya di media utama karena ini background. Kita delete dulu ya, salah ya. Iya, Delete. Salah, bukan di layar, di media utama di sini. Nah ini. Oke, kalian suka tertukar gitu. Oke, nah ini kita masukkan. Oke, di oke aja. Nah, kita sehingga dia masuk di atas. Tuh. Nah, ini muncul transisi. Klik aja. Kita tambahkan. Saya mau 3D sekarang. Ini box. Transisinya seperti itu. Jadi kalau kita klik ini, nah, X-ray. Oke, video ini masih ada suara video aslinya. Saya mau menghilangkan, diganti dengan suara saya. Caranya bagaimana? Kita hilangkan dulu video aslinya. Ini klik sampai kuning. Lalu pilih ini rekan-rekan. Kayak tadi, ini tanda ini, volume. Kita pilih. Kan ini ada 100%. Nolkan aja. Nah, 0%. Lalu checklist, hilang. Nah, hilang, tidak ada suaranya. Misalkan mau diganti suara saya, bisa. Kita masuk ke layer, ke media, cari aset, masukkan lagi tadi yang mana yang salah. Ini nih, green screen yang kedua, yang ini nih. Kayaknya bener deh yang ini. Bukan yang bawah, kayak yang bawah ya, yang ini ya. Kita klik aja lah. Ini bukan. Oh, salah. Yang satu lagi, media, aset, yang ini. Nah, ini. Coba, ini kita geser. Kita klik. Nah, disinilah pinter-pinternya kita pada saat syuting. Menyesuaikan dengan urutan tadi. Coba di sini lihat. Sinar gamma. Nah, saya terlalu lama bernapasnya. Berarti harus dipotong ini. Kita potong. Nah, ini. Lalu kita geser. Geser, ini tekan lama yang hijaunya. Sampai bergetar. Lalu geser pelan-pelan. Nah, gini. Coba. Sudah ganti belum? Nah, gitulah kurang lebih. Jadi pas ya, Kang Denny ya dengan ya. Nah, Kang Denny sekalian langsung nih, Bapak dan Ibu nih yang penasaran dengan menghilangkan green screen sekali lagi nih di video yang kedua ya. Lihat baik-baik Bapak dan Ibu nih, kita akan hilangkan lagi. Bangga. Oke, Bapak Ibu, kebetulan ini green screen yang kedua nih. Kita hilangkan ya video ininya, screennya, greennya. Pilih yang ini. Nah ini nih, chroma key, kita pilih. Lalu enable-nya kita klik. Nah, ayo coba kita atur-atur pakai prosentase ini nih. Atur-atur nih, 50 naikkan. 50 naikkan, hilang. 28 turunkan, oh makin hilang sayanya. Nah, ini, kira-kira segini. Nah, gini Bapak Ibu. Nah, kalau sudah yakin, ini udah keren nih. Kalau belum yakin, boleh ke kurva ke sini. Nah, boleh ini dimain-mainkan. Mau ke atas, ke bawah, ini dia main-mainkan aja 2 titik ini. Karena saya sudah yakin, cukup. Nah, begini. Coba kita klik. Nah, sebenarnya yang saya ini kurang pas, ya. Makanya ketika syuting dengan kita tuh kumpulkan dulu aset, lihat asetnya, terus lihat dia itu tampilnya itu per berapa detik. Makanya ketika bicara pun harus sama gitu, supaya keren. Kalau ini saya akui tidak baik pertimbangan seperti itu, sehingga tidak terlalu pas. Oke, begitu. Baik Bapak dan Ibu, mangga ada yang bertanya, silahkan open mic. Ya, jadi dibuka saja ya tombol merah suaranya itu supaya Bapak dan Ibu bisa berbicara dengan kita. Silahkan Bapak dan Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada. Masih setia sepertinya nih, masih 34 orang ya, masih Alhamdulillah. Masih antusias ya dengan video-video yang disajikan tadi oleh Kang Denny, dengan teknik-teknik yang disajikan. Kang Denny mungkin dilanjut dengan apa ya, dengan
Logo ya, logo. Oh iya, bumper out. Bumper out ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita anggap ini sudah sedikit jadi lah ya, sudah mau selesai. Ini ada yang menghalangi, kita cut aja ini kanan. Oke. Kita bumper out, rumah belajar. Seperti biasa, kita masuk ke media, kita cari aset. Nah, bumper out yang mana? Bumper out yang ini. Yang ini nih. Kita klik. Nah, ini bumper out-nya. Muncul lagi transisi. Ya biasa, kita pilih lagi transisinya. Oke. Ini bumper out-nya. Nah, oke. Saya masih muncul ketika bumper out ada. Ini geser dikit. Nah, supaya tidak muncul. Oke. Nah, ini bumper out-nya. Oke. Nah, terus satu lagi konsep, kita masukkan logo ya. Logo rumah belajar. Nah, logo rumah belajar di sini kita mau masukkannya mulai dari sini. Klik layer, media, aset. Cari logo rumah belajar. Ini rumah belajar. Sudah masuk, simpan mau di mana? Geser-geser saja. Misalnya sebelah kanan. Ini geser-geser. Logonya di sana. Oke. Terus logo ini pakai in out. In yang pad. Kemudian out-nya juga kita gunakan. Pilih slide up. Lalu kita, nah ini kan logonya cuma segini. Ya kita tarik aja sampai ujung. Nah, ini checklist dulu. Ini logo, tarik terus sampai ujung, sampai habis. Nah ini, terus tarik. Nah ini. Sehingga dari awal sampai akhir itu ada logo rumah belajar. Nah, seperti ini. Kita tadi mulai dari sini. Boleh juga kok dari awal, ini juga boleh nih. Dari awal, dari sini silakan. Jadi semua ya Kang, semuanya pakai logo ya. Ini penuh. Ya, oke. Itu mungkin. Iya, baik. Ya, jadi sudah lengkap Bapak dan Ibu. Boleh di-play Kang Denny sambil di-play dari awal. Oke. Baik, ya, Kang, siap. kita lihat hasilnya. Oh, Kang Asep satu lagi nih, logo Tuturi belum ya? Penasaran nih. Oke, silakan. Media. Ini Tuturinya kita ambil. Ini logo Tuturi. Nah, sudah masuk. Ya, kita kecilkan. Lalu kita simpan di atas sebelah kiri. Biasanya di sini kan? Iya, iya. Oke. Ini suka agak susah nih jempolnya. Ini kendalanya kalau pakai handphone kayak gini nih. Kalau di PC kan enak. Kang Denny, sebentar Kang Denny. Ya, Bisa di-delete dulu yang Tuturi supaya lebih pelan lagi. Katanya ada yang belum jelas. Iya. Sebentar ya. Siap. Lihat baik-baik Bapak dan Ibu ya, cara masukkan logo ya. Jadi klik. Ya. Klik layer. Klik layer. Pilih media. Pilih media. Lalu pilih aset kita. Aset logonya ya. Nah, cari logonya. Tuturi. Ini. Nah, ini Bapak Ibu. Ini bisa dikecilkan nih pakai ini. Ini bisa rotasi pakai ini. Kalau pakai ini bisa diputar-putar. Nah, kan nggak perlu. Ini aja untuk mengecilkan. Kita kecilkan ini. Nah, ini pakai jempol kita di ujung sini. Ini kita jempol. Terus tarik di tengah-tengah jempolnya, tarik ke atas. Nah, gitu. Kita kecilkan lagi. Kurang lebih ini nggak terlalu pas sih, butuh. Apalagi kalau jempolnya basah itu akhirnya susah. Nah, ini kan ini masih di awal ya. Supaya sampai akhir tarik aja ini rekan-rekan. Nah, ini nih yang kuning ini nih ujung nih. Tarik sampai ujung. Tarik. Terus ya, supaya Tuturi ini sampai akhir. Oke. Biasakan juga in out, in out. Ini nih out. Nah, ini. Selesai Kang Asep. Oh, alhamdulillah. Tinggal kita play ya, coba play ya. Ya, oke kita play ya sambil Kang Asep ini. Oke, ini hasilnya Bapak Ibu. Ya. Kang Denny mungkin logo rumah belajarnya kurang besar sedikit biar sama. Kita edit dulu. Kenapa? Mungkin logo rumah belajarnya kurang gede, samain dengan Tuturi mungkin Kang Denny. Atau Tuturi yang dikecilin biar simetris. Nah. Ya, segini cukup? Sip, cukup. Oke, baik. Nah, Bapak dan Ibu ya. Nah, cukup ya? Cukup. Oke, kita play dari awal.
Ya, baik. Ya, luar biasa Sudah. Bapak dan Ibu ya, ternyata langkah-langkahnya kalau kita perhatikan sih sederhana tapi bisa membuat video yang menarik gitu ya. Ya, benar. Ya, ada yang bertanya lagi Pak untuk logonya di layar atau di media? Kang Denny, mangga logonya Ya. di layar ya tadi ya. Untuk logonya di layar ya, rekan-rekan, di layar. Di layar. Jadi layar itu adalah menambahkan apa ya? Bisa. Menambahkan video atau foto kedua, ketiga, keempat gitu di layar gitu. Kalau yang utama di media kayak gitulah. Bapak dan Ibu, mungkin ya kalau analogi layar itu seperti ini Bapak dan Ibu. Kalau kita punya sebidang pekerjaan kertas gitu, lalu kita punya plastik, nah layer itu plastiknya itu gitu. Jadi nanti di plastik itu kita bisa menambahkan logo, ditempel ke kertas. Ada plastik kedua, layer kedua ditempel lagi. Jadi layer itu adalah lapisan Bapak dan Ibu yang bisa menyempurnakan gambar utama gitu ya. Mungkin seperti itu kalau dalam logikanya seperti itu. Kenapa suara di KineMaster kurang jelas ya? Nah, ini kalau ini suaranya karena kita tidak live ya, tidak live, jadi tidak output suara dari HP Kang Denny itu tidak dimasukkan ke dalam siaran ini. Tetapi itu suara tadi itu hanya suara HP Kang Denny yang terekam di mikrofonnya. Jadi maklum kalau tidak terlalu jelas. Tapi sebenarnya suaranya itu jelas, Bapak dan Ibu ya. Jelas. Kalau mau lihat video Kang Denny hasil dari editan ini, boleh tengok di aplikasi Rumah Belajar atau di portal Rumah Belajar ada ya, suaranya jelas gitu ya. Izin lab, oke silahkan. Yang ada keperluan silahkan. Yang masih mau bertanya silahkan. Kita sudah masuk ke sesi-sesi akhir nih. Sebelum Kang Denny menyampaikan cara untuk mengimport atau men-save atau merender, ada yang perlu ditanyakan? Silahkan open mic-nya. Belum ada Pak Sep? Belum ada Kang Denny, langsung mungkin Kang Denny bisa menyampaikan cara merender ya. Ya oke rekan-rekan, kita akan rendering atau menyimpan hasil pekerjaan kita, save as. Caranya bagaimana? Nah ini ada tanda 3 bintang, ini 3 bintang, 3 titik ya, 1, 2, 3. Ini kita klik aja yang ini, yang 3 titik ini kita klik. Pas diklik, ada pilihan seperti ini. Biasanya saya abaikan aja, karena ini sudah pilihan yang presisi menurut KineMaster. Ini resolusinya kalau ingin bagus silahkan, tapi sepertinya makin berat gitu. Nah kalau sudah, kita langsung ekspor yang ini nih. Kita ekspor. Kita tunggu. Nah ini proses rendering. Ini sedang mengekspor project yang kita barusan hasilkan. Dan hasil dari exporting project ini nanti akan masuk ke galeri rekan-rekan di video. Nah kalau sudah, ya silahkan digunakan untuk kepentingan ya. Bisa juga di share ke YouTube ya sebagai konten atau di media sosial yang lainnya. Mantap, luar biasa ya Bapak dan Ibu. Ternyata pembuatan video itu seperti ini ya Bapak dan Ibu. Nah kalau Bapak dan Ibu ada yang sekarang sampai di tahap level 2 sedang membuat vlog ya, ini adalah bekal penting ya, bekal penting untuk pembuatan vlog tersebut. Kang Denny mungkin bisa diberikan tipsnya Kang Denny untuk peserta level 2 yang sedang membuat vlog. Mangga Kang Denny. Baik. Ya, sebelumnya Kang Asep, ini hasil ekspor kita. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu, sudah tersimpan di galeri. Jadi ini bisa langsung di-play, di sini hasilnya. Ini bisa di-play. Nah, dia minta ke video, berarti sudah masuk galeri kita. Nah, sudah jadi. Dan ini tandanya pekerjaan kita selesai. Tinggal nanti dimasukkan ke YouTube, share link. Oke, baik. Untuk tugas pembatik di level 2, yaitu pembuatan vlog pembelajaran menggunakan TIK, Rumah Belajar, dan layanan pusdatin lainnya seperti TV edukasi, radio edukasi, dan sebagainya. Nah, rekan-rekan itu nanti diharapkan mampu membuat vlog pembelajaran dengan mengikuti kriteria. 1, di situ nanti adanya unsur pemanfaatan TIK. Apa saja unsur pemanfaatan TIK itu? WhatsApp saja, SMS saja, itu sudah memanfaatkan TIK.
Ya, apalagi kalau bisa ke Vicon, ya pakai Zoom, pakai Google Meet atau apapun itu, ada aktivitas pembelajaran itu juga sudah bagus. Kemudian kemarin ada yang share, Pak, apakah seperti ini videonya? Ternyata ibu atau bapak ini menampilkan video materi sedang ngajar. Nah, bukan yang itu rekan-rekan ya. Jadi vlog pembelajaran itu menggambarkan aktivitas atau tahapan rekan-rekan dalam menyajikan satu materi. Tentunya dengan mengimplementasikan atau menggunakan rumah belajar dan layanan pusdatin lainnya. Kemudian mohon di video itu juga dijelaskan tahapan-tahapannya seperti apa. Langkah 1, koordinasi dengan para peserta melalui grup WA misalkan. Langkah 2, janjian untuk Vicon di aplikasi apa. Langkah 3, bareng-bareng dengan peserta membuka aplikasi sumber belajar di rumah belajar misalkan. Dan selanjutnya lah, kurang lebih seperti itu. Demikian Kang Asep. Baik Kang Denny, terima kasih. Nah, begitu Bapak dan Ibu ya yang kebingungan untuk membuat vlog. Jadi itu adalah bekal dari Kang Denny ya. Dan yang paling penting kita harus niat dan action ya Bapak dan Ibu, tidak hanya dipikirkan saja tapi dilakukan. Karena saya lihat Bapak dan Ibu sudah ada yang sudah beberapa yang membuat, itu sangat sangat bagus menurut saya ya. Jadi segera sekarang mulai, teknik editingnya sudah ada dari Kang Denny tadi. Dan kalau vlog itu sebenarnya lebih sederhana ya Kang Denny ya. Bisa kita kehidupan sehari-hari kita ya. Dengan menggunakan kamera depan, kita memegang HP sendiri juga bisa gitu ya. Intinya kita sebagai instruktur di pembatik level 2, saya Kang Denny dengan saya juga penilai, nanti itu tidak akan pelit-pelit nilai kok Bapak dan Ibu ya. Yang penting Bapak dan Ibu tuh buat ya. Yang penting buat, setelah buat, gunakan ya, atau manfaatkan portal rumah belajar di dalamnya. Jadi vlog itu memuat, intinya tuh ada portal rumah belajarnya loh gitu ya. Jadi kita tidak akan saklek kok ya, tidak akan saklek kalau Bapak dan Ibu sudah membuat, kita juga tidak akan pelit nilai. Yang penting tuh Bapak dan Ibu niat dan lakukan ya. Action, jangan sampai dipikirkan terus, nanti pusing ya. Lakukan dan lakukan. Oke, ada lagi yang bertanya Kang Denny, ada nggak semacam e-book untuk aplikasi KenMaster ini yang bisa di-share? Kalau e-book mungkin belum ada ya, tapi kalau PPT mungkin ada. Saya juga awalnya belajar selain dari teman, dari Kang Asep juga gitu ya, belajar dari YouTube juga ya. Banyak tutorial di YouTube dan itu lebih praktis dibandingkan dengan membaca gitu. Tapi saya punya sedikit ini bagaimana tips membuat video ya, bagaimana tips membuat video. Nah rekan-rekan, saya izin screen Kang Asep sebentar. Sebelum kita membuat video, alangkah lebih baik kalau kita membuat outline ya. Outline itu seperti apa? Nah, seperti ini. Ada Kang Asep tampil? Ya, ada. Nah, inilah outline yang akan kita buat. Jadi, buat video itu nggak asal gitu. Ya udahlah tahu katanya, nanti di sini ngomong ini. Tapi kalau tidak dengan perencanaan, yang terjadi adalah nanti akan over waktu. Nah, ini contoh. Dengan perencanaan, kita buat nih kategorinya fisika, topiknya apa. Kalau dulu KD-nya apa gitu ya, indikator, penulis, durasi 7 menit, termasuk di vlog juga 7 menit. Walaupun untuk level 2 sekarang tidak ada ketentuan seperti ini. Ini hanya gambaran supaya efektif video yang kita buat. Contoh, di scene 1, ini nanti di video tampil opening rumah belajar. Ada musik, waktunya berapa detik? Yang tadi kan 22,9, saya anggap aja 23 detik. Terus scene keduanya, saya harus bicara apa? Nah, di sini ada audionya. Saya harus bicara, apa kabar sahabat rumah belajar dimanapun kalian berada, dan sebagainya. Terus visualnya, ucapan salam, doa, dan harapan menggunakan sapaan rumah belajar. Ini 13 detik. Terus, perkenalan diri, saya harus ngomong apa? Ada tulisan apa? Terus, yang keenam, saya harus bicara apa? Ada gambar apa? Ada gambar apa? Terus, ini dirinci sama rekan-rekan, ya. Sampai kemudian nanti di akhir, nah, sampai scene ke-30 kalau nggak salah. Oh, 33. Ya, nah ini 7 menit. Nah, ini akan efektif kalau kita membuat seperti ini ya. Mudah-mudahan ini bisa dicontoh. Terus yang selanjutnya juga membuat master script yang untuk syuting, yaitu di PowerPoint. Jadi kata-kata ini pindahkan ke PowerPoint pada saat rekan-rekan syuting, rekan-rekan bisa sambil membaca gitu. Ada satu orang lah di depan kamera yang menunjukkan atau bagaimana gitu. Sehingga nanti tidak kebingungan bagaimana cara membacanya. Kecuali kalau rekan-rekan punya daya hafal yang tinggi, ya tentu tidak perlu. Nah, itu mungkin Kang Asep ya, sedikit sharingnya. Oke, baik Kang Denny, luar biasa ya.
Ada pertanyaan lain ini dari Bu Depi Susanti, apakah portal Rumah Belajar belum ada matpel bimbingan konselingnya? Ya, buat Bu Devi jangan khawatir kalau belum ada, justru kesempatan dari Ibu untuk melengkapi portal Rumah Belajar untuk mata pelajaran BK, karena di Rumah Belajar itu kita tidak hanya menerima eksak saja. Duta Rumah Belajar itu beragam loh Bapak dan Ibu mata pelajarannya. Kang Denny ada fisika, saya itu bahasa Sunda. Jadi ternyata bahasa Sunda juga diakui di Rumah Belajar, padahal hanya sekup Jawa Barat saja gitu. Saya juga dulu bingung apakah bahasa Sunda itu bisa gitu. Ternyata bisa Bapak dan Ibu ya. Dan dari Jawa Tengah itu Duta Rumah Belajar tahun 2017-nya itu mengajar bahasa Jawa juga gitu ya. Jadi BK setahu saya Kang Denny ada Duta Rumah Belajar BK tidak mapelnya? Belum ada sepertinya. Nah, ini potensi juga karena tantangan. Ya, potensi juga buat Bu Depi ya, kalau misalkan berminat. Nah, itu bisa digeluti terus, siapa tahu bisa sampai level 4 dan bisa menjadi Duta Rumah Belajar ya. Dan itu akan menjadi aset bagi Pusdatin karena nanti akan melengkapi konten BK. Pertanyaan lainnya, untuk outline nanti bisa di-share di grup kah Kang Denny katanya? Outline contoh Kang Denny? Boleh. Nanti ada outline sama ada master script yang PowerPoint. Ya. Nah itu. Nah, nanti akan di-share oleh Kang Denny ya. Kemudian kalau ada watermark KineMasternya, apakah mempengaruhi nilai? Tidak sama sekali gitu ya. Tidak pengaruh. Tidak ya Pak Kang Denny ya. Tidak akan berpengaruh nilai. Bapak dan Ibu, kalau misalkan Bapak dan Ibu mau lihat contoh-contoh pembatik level 2 yang sudah dirilis di YouTube, sebenarnya itu sudah menggunakan hashtag ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu tuh sebenarnya bisa mencari contoh-contoh video ya, video yang sudah dipostingkan di YouTube. Saya mungkin sedikit share screen ya Kang Denny ya. Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada nih ya. Perkenalkan, nama saya Kang Denny, nampil nggak gambar saya Kang Denny? Belum Kang. Sekarang? Iya. Masih ya. Nah, udah muncul. Nah, Bapak dan Ibu, kalau misalkan mau mencari contoh vlog ya, karena saya yakin akan sangat beragam, ada yang bagus sekali, ada yang biasa saja. Bapak dan Ibu tinggal ke YouTube ya, terus nanti search saja pembatik 2020 atau pembatik 2020 level 2. Nah, nanti setelah ketemu video yang seperti ini, Bapak dan Ibu tinggal klik saja hashtag yang ini nih ya, hashtag yang ini. Nah, klik saja, nanti akan muncul banyak video yang berkaitan dan akan menemukan video-video hebat dari seluruh guru di tanah air ya, yang mengikuti level 2 ya. Jadi nanti ide-idenya akan banyak muncul kalau sudah banyak penonton atau mendapatkan referensi Bapak dan Ibu ya. Ya begitu mungkin. Jadi di YouTube itu sudah ada, bisa dilihat contohnya dari yang paling bagus sampai yang biasa itu sudah ada. Baik Bapak dan Ibu, ada lagi yang perlu ditanyakan? Karena kita sebentar lagi akan sekitar jam 14.50 kita akan tutup ya. Kalau guru SD ada nggak Kang Denny katanya yang ikutan Duta Rumah Belajar dan pembatik? Guru SD itu paling banyak sepertinya dibanding guru SMA gitu. Kemarin di Sapa DRB aja jenjang SD itu paling meriah gitu. Jadi jangan khawatir, bahkan Bapak dan Ibu SLB ya. SLB ini kemarin di Sapa DRB juga alhamdulillah ya pada banyak gitu, walaupun belum ada duta yang spesialisasi ngajar SLB begitu ya. Tapi alhamdulillah kemarin Sapa DRB juga berhasil gitu di kegiatan ya Sapa DRB itu gitu. Jadi guru SD, guru SMP, SMA, negeri ya maupun swasta, alia itu silahkan ya, ada semuanya gitu. Baik. Ya, itu Bapak dan Ibu ya. Ternyata kalau Bapak dan Ibu pengen tahu itu Duta Rumah Belajar terbaik 2018 itu Kang Denny itu dari SD ya. Dari SD. Yeah. Beliau juga sudah ke Prancis, kemana-mana gitu ya. Bu Roro itu Kang Denny SD atau bukan? Kalau tidak Bu Roro SMP kalau nggak salah ya. SMP ya. Ya. Yeah.
Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir ya, guru SD itu hebat-hebat ya, hebat-hebat kok. Bisa mendunia malah ya, Yakin, bisa mendunia. yakin. Jadi guru SD itu kita juga banyak guru-guru hebat guru SD ketika pembatik level 3 di Jawa Barat pun kita juga tercengang dengan kehebatan guru SD gitu. Editingnya keren-keren ya. Jadi Bapak dan Ibu jangan merasa minder kalau memang guru SD, sama lah kita sama-sama guru, karena untuk ikut pembatik ini syaratnya bukan guru SMP atau SMA, tapi guru, mau swasta mau negeri, yang penting guru, dibuktikan dengan SK mengajar ya. Jadi begitu Bapak dan Ibu ya. Ada lagi pertanyaan lain sebelum kita tutup ya? Ini Bu Neneng, guru SD. Ada pertanyaan lagi, Bapak, untuk vlog itu apakah wajib menampilkan RPP? RPP Iya. tidak wajib. Ya. Tidak wajib. Tidak usah malah. Tidak usah, malah tidak perlu, karena vlog ya. Namanya vlog itu lebih independen ya, lebih bebas. Gimana kita lah ibarat kata mah ya, vlog itu Bapak dan Ibu jangan terkungkung dengan takut salah ya. Ada lagi tidak? Ada waktu sekitar 4 menit lagi. Bapak dan Ibu kalau ada yang mau ditanyakan silahkan sebelum kita tutup ya. Alhamdulillah. Oh iya, Kang Asep, nanti kita berdiskusi di grup ya Bapak Ibu. Yang kemarin gelombang 1 alhamdulillah sudah ada beberapa karya yang masuk. Jadi kita saling koreksi, Pak saya buat seperti ini, minta sarannya. Kalau saya tidak sibuk, Kang Asep tidak sibuk, itu pasti langsung dijawab. Boleh rekan-rekan setelah ini, tentu ini tidak akan ideal memberikan 100% pelayanan yang maksimal, tetapi paling tidak ini jadi referensi dan menginspirasi untuk mulai berkarya. Jadi nanti setelah ini selesai, grup itu kalau memang mau tetap dilanjutkan, kita gunakan untuk berbagi vlog pembelajaran aja, begitu ya. Kalaupun mau lab juga silahkan, tidak ada masalah, karena sifatnya tentatif grupnya. Itu Kang Asep ya. Baik, Kang Denny, terima kasih luar biasa. Ini sudah ada ide yang luar biasa dari Kang Denny, dan ini alhamdulillah Bapak dan Ibu mendapatkan bimbingan ya. Kalau saya dulu bimbingan paling di grup Telegram saja, tapi sekarang Bapak dan Ibu luar biasa bisa berkonsultasi dengan Kang Denny di sini. Ketika kita punya karya, kita bisa membenchmark atau menilai seberapa bagus karya kita kepada ahlinya. Baik, tinggal 2 menit lagi. Mungkin ada closing statement Kang Denny, apa yang ingin disampaikan kepada para peserta? Ya, yang pertama saya sangat bersyukur ya, kita berdua bersyukur ya sebagai DRB Jabar, dan bahwa yang hadir ini tidak hanya komunitas guru Jawa Barat, ada juga yang dari luar Jawa Barat, termasuk ada yang Pak ingin ikut lagi, kemarin sudah ikut, yang gelombang 1 ingin lebih memantapkan, boleh kita ajak. Pak, saya nanti yang ketiga mau ikut lagi, barusan ada testimoni ternyata yang ini lebih paham Pak, karena kemarin saya baru kenal Ken Master, sekarang saya sudah tahu gitu. Nah, rekan-rekan, ini hanya salah satu inisiatif kita berdua ya. Mudah-mudahan kalau ilmunya ternyata bermanfaat, mohon untuk dijaga, dikembangkan. Karena kalau kemampuan IT itu tidak diasah, lama-lama pasti hilang, Kang Asep ya. Ya betul Kang Denny. Jadi harus terus dicoba. Saya yakin, saya juga di awal-awal hanya menggunakan Kinemaster, tapi sekarang saya tertarik nih untuk belajar Camtasia, dan Pak Asep ini jagonya Camtasia gitu. Saya mau belajar nanti Camtasia, Filmora, dan yang lainnya. Ya, jadi intinya seperti itu. Mudah-mudahan tetap tumbuh semangat belajarnya, tidak hanya untuk kepentingan pembatik, karena ya sebagai memang IT atau teknologi TIK itu tidak akan menggantikan peran guru di sekolah, tetapi guru-guru yang tidak menggunakan TIK di sekolah akan tergantikan dengan guru-guru yang menggunakan TIK di sekolah. Usia boleh tua, usia boleh senja, tapi pemikiran dan kreativitas harus tetap muda. Begitu Kang Asep. Terima kasih. Mantap, luar biasa. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih banyak Kang Denny atas ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita semua bisa menimba ilmunya dari Kang Denny, dan mudah-mudahan di waktu yang akan datang kita juga bisa berjumpa lagi, mungkin dengan topik yang lain, mungkin akan pendalaman ke Kinemaster yang lain, atau mungkin juga bisa teknik editing dengan software yang lain seperti Camtasia atau yang lainnya. Kami juga siap. Yang paling penting Bapak dan Ibu yang di Jawa Barat join di grup Telegram. Kita tidak akan mematikan grup Telegram itu. Kedepannya kita akan terus berkoordinasi dengan Bapak dan Ibu menjadikan Jawa Barat semakin maju dalam TIK-nya.
Baik, dari saya sebagai host, sebagai pembawa acara, menyampaikan permohonan maaf jikalau ada kata-kata dari saya yang tidak berkenan. Mudah-mudahan kedepannya kita berdua bisa lebih baik lagi dalam menyampaikan materi dan membawakan acara. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Idilep ya.